Dilanda hujan lebih dari 3 jam, terowongan Halim di Jalan Raya DI Panjaitan, Jakarta Timur banjir. Ketinggian air mencapai 60 cm mengakibatkan kemacetan. Para pengemudi roda 4 dan roda 2 yang melintas jalan tersebut harus mengurangi kecepatan. Sementara pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir harus mengalami mati mesin. Banjir juga merendam ruas Jalan Raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Tidak hanya membuat angkutan umum mogok, air setinggi 30 cm ini menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor yang takut mogok terpaksa menggunakan trotoar. Sementara itu, Jalan Ciledug Raya banjir dengan ketinggian air 30 cm membuat arus lalu lintas dari arah Kebayoran menuju Cipulir padat merayap. Sejumlah pengendara yang nekat menerobos genangan air mengalami mati mesin atau mogok. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dimohon buat Bapak Bupati yang terhormat yang ada di... Banjir melanda sejumlah desa di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir terparah ada di Kelurahan Tuko Sibuluan, Kecamatan Pandan. Mohon solusinya. Derasnya arus banjir membuat sebagian warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ratusan rumah warga terkena banjir antara 50 cm hingga 1 meter. Petugas BPBD setempat berupaya mengevakuasi warga menggunakan perahu karet. Banjir melanda sejumlah desa di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Pandan, Barus, dan Kecamatan Sorkam. Banjir terjadi akibat meluapnya sejumlah sungai setelah wilayah ini diguyur hujan lebat sepanjang hari ini. Tak hanya di Tapanuli Tengah, 18 titik di Tangerang Selatan, Banten juga terendam banjir. Data dari BPBD Tangerang Selatan mencatat hingga Selasa sore ini terdapat 18 titik lokasi banjir serta 2 titik lokasi longsor. Salah satunya di perumahan Puri Bintaro Indah Ciputat. Petugas BPBD terus mengevakuasi warga ke tempat lebih tinggi dengan menggunakan perahu karet. Banjir yang merendam perumahan ini hingga setinggi 90 cm ini diakibatkan karena intensitas curah hujan yang tinggi serta meluapnya anak Kali Angke. Banjir merendam perumahan juga terjadi di perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai 1 meter. Selain merendam perumahan Jati Bening Permai, sekolah dan masjid turut terendam banjir. Banjir diakibatkan hujan deras dan disertai kiriman air dari kampung yang posisinya berada di atas dan luapan dari Kali Cakung yang debit airnya tinggi. Warga menceritakan banjir mulai naik dengan cepat ke perumahan Jati Bening Permai dan masjid serta sekolah. Meski banjir tinggi, warga masih bertahan di rumah masing-masing yang mayoritas berlantai 2. Perumahan Jati Bening Permai salah satu perumahan yang kerap dilanda banjir saat hujan turun deras. Tim Liputan iNews melaporkan. Kisah cinta nyata pasangan konten kreator Albi dan Mendiang Syalla yang berjuang melawan penyakit ganas diangkat ke layar lebar setelah viral di media sosial. Berjudul Sampai Titik Terakhirmu, film drama karya sutradara Dina Jasanti, penulis Evelyn Afnilia, serta produser Andi Suryanto mulai menghiasi bioskop tanah air usai digelar press screening di Jakarta. Film Sampai Titik Terakhirmu diproduksi Lito Pictures, menampilkan kisah nyata, penuh ketulusan, dan perjuangan hidup. Melalui film ini, penonton bisa merasakan kehangatan cinta yang tak lekang oleh waktu, meski dalam keterbatasan dan ujian berat, sehingga dapat memaknai arti cinta sejati. Tantangan terbesarnya bagi kami di Lito Pictures tentunya bagaimana kita bisa menuangkan perasaan yang begitu tulus, ya, yang amat setia itu bisa menyentuh hati para penonton untuk merasakan apa yang seperti kita tahu dari perjalanan hidup mereka. Dalam film ini, aktris mawar Eva De Jong dipercaya memerankan karakter yang terinspirasi dari kisah Mendiang Syalla.
Memang dari awal tuh aku tahu aku mau ambil peran ini, dan beserta tantangan yang ikut dalamnya, mungkin salah satunya nurunin berat badan. Aku belum pernah nurunin berat badan secepat itu buat peran. Jadi itu mungkin yang aku takutkan awalnya, apakah bisa mencapai target atau enggak. Tapi puji Tuhan bisa mencapai targetnya. Mulai 13 November 2025, film drama Sampai Titik Terakhirmu telah tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia. Hari pertama turnamen cabang olahraga basket MNC Sports Competition 2025 digelar di lapangan Playfield Court, Palmerah, Jakarta Barat. Sebanyak 13 tim saling berkompetisi untuk menjadi yang terbaik dan memperebutkan gelar juara dalam rangkaian HUT ke-36 MNC Group. Turnamen basket MNC Sports Competition 2025 digelar hingga 21 November yang akan mempertemukan dua tim di babak final. Seru aja sih, dan senang kegiatan seperti ini terus dilaksanakan oleh MNC Group. Semoga kedepannya lebih banyak lagi unit-unit bisnis yang ikut dan untuk memberiakan MNC Cup ini. Bagus tentunya untuk memperkuat solidaritas kita antar MNC Group. Tentunya satu unit bisnis dengan unit bisnis lainnya saling kenal dengan cara olahraga. Tak hanya turnamen basket, cabang olahraga tenis meja pun digelar bagi karyawan MNC Group. Sebanyak 20 unit bisnis MNC Group turut ambil bagian pada ajang MNC Sports Competition yang berlangsung di gedung iHub Kebun Siri, Jakarta Pusat. Turnamen ada namanya kompetisi, pasti cari menang lah ya, semua cari menang. Tapi memang seperti yang sudah saya tekankan kepada teman-teman, semangat kali ini itu bukan masalah siapa menang, tapi kebersamaan sesama keluarga besar MNC Group. Jadi pertandingan ini akan mempererat hubungan sesama karyawan di MNC Group. Kegiatan MNC Sports Competition ini merupakan rangkaian acara dalam memperingati hari ulang tahun MNC Group ke-36, sekaligus meningkatkan solidaritas silaturahmi dan kekompakan antar karyawan, serta unit bisnis di bawah naungan MNC Group. Tim Liputan iNews melaporkan. Menparekraf periode 2020-2024, Sandiaga Uno menghadiri bimbingan teknis Partai Perindo yang digelar di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara. Dalam pemaparannya, Sandiaga menekankan pentingnya memanfaatkan peluang emas Indonesia dalam membangun sumber daya manusia untuk menghadapi perkembangan teknologi dan AI. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut juga mengapresiasi program Gerobak UMKM yang menjadi identik dengan Partai Perindo. Gerobak UMKM yang sudah dijalankan Perindo jelas dapat mendukung ekonomi rakyat, terutama pelaku UMKM, dan membantu masyarakat kecil mengembangkan usaha. Yang menjadi simbol itu gerobak dan keberpihakan kepada usaha kecil. Nah, kedepannya saya yakin usaha kecil sesuai dengan studi McKinsey Global Institute ada diperlukan sekitar 270.000 usaha kecil yang naik kelas menjadi usaha menengah dan 5.000 usaha menengah kita yang menjadi usaha besar menuju ke pasar nasional dan global. Jadi itu tugasnya Perindo. Selain Sandiaga, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Wakil Menteri Sosial Agus Jawo Priyono juga hadir memberikan materi dan kondisi terkini bangsa Indonesia yang harus dipahami para anggota DPRD dari Partai Perindo. Jadi Kemensos juga sedang mengubah ya konsep yang selama ini itu fokusnya di Linjamsos, sekarang kita mau masuk ke Dayasos itu loh. Dan ini kita menyadari bahwa tidak bisa sendiri gitu loh untuk proses pemberdayaan dalam program pengentasan kemiskinan. Disitulah ya partisipasi dari berbagai macam unsur di Republik ini termasuk partai politik ya, khususnya Perindo. Melalui kegiatan BIMTEK diharapkan para kader Partai Perindo dapat memperkuat komitmen untuk berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dalam pemberdayaan masyarakat. Dari Jakarta, Naura Syafika, Sutrisno Novandwi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini.
Pemirsa GTV, semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri, cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan Buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja melalui RCTI Plus. Selamat malam dan sampai jumpa.